Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mardiansah di YouTube. Kali ini saya membuat video sebagai gimana ya untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester ataupun UTS pada mata kuliah fikih ibadah. Sebenarnya kemarin video itu udah dibuat 2 hari yang lalu. Hari pertama itu udah 10 menit jadi, dan yang kemarin ditambah itu sekitar 14 menit. Tapi ketika nak diekspor ataupun disimpan di telepon, rupanya video itu rusak, jadi harus buat kembali. Tugas ini untuk memenuhi UTS yaitu merangkum seluruh materi yang udah dijelaskan oleh kawan-kawan kemarin, baik dari materi pertama hingga materi saat ini. Sekitar ada 5 materi ataupun udah 5 kelompok ke depan kemarin yang udah menjelaskan hal itu, dan kita diperintahkan untuk merangkum sebagai syarat untuk memenuhi UTS. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan dari saya di video-video akhir nanti, karena ini sungguh mendadak dan harus dikumpulkan dengan secepat mungkin. Baik, untuk materi pertama yaitu tentang fikih dan fikih ibadah. Pengertian fikih secara bahasa, fikih itu ialah mengerti ataupun paham, yang berasal dari kata bahasa Arab yaitu faqiha yafqahu faqihan wa mafqahan fa wa faqihun. Itu secara tasrif ataupun secara bahasa. Sedangkan secara istilah, fikih ialah sesuatu ilmu yang memberi paham ataupun yang memberi paham tentang ajaran-ajaran Allah, baik dengan hukum secara hukum, baik itu di hukum yang wajib ataupun mubah, sunnah, haram dan lain sebagainya. Itu pengertian fikih. Sedangkan pengertian ibadah ialah segala sesuatu yang diharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dinamakan ibadah. Jadi cakupan antara fikih dan ibadah ialah segala perbuatan yang dilakukan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam segi ibadah, kita itu tidak hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga berhubungan dengan sesama manusia. Untuk segala hal ibadah untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk selalu beribadah kepada Allah dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan saya ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahku. Allah seperti itu di dalam Al-Qur'an. Nama surat tadi itu merupakan pengertian fikih dan juga ibadah serta cakupan antara fikih dan ibadah. Untuk selanjutnya yaitu kita ke syarat-syarat diterimanya ibadah. Di antaranya yang pertama itu kita harus ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kita mengikuti anjuran dari Nabi Muhammad SAW ataupun ittiba. Karena gini, sesuai dalil Bismillahirrahmanirrahim. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju alika faman ya'mal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadi rabbih ahad. Itu terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 110 kalau tidak salah. Dan juga Ibnu Katsir berkata, hendaklah kamu mengerjakan amal-amal soleh. Itu pendapat Ibnu Katsir. Dan jangan sekali-sekali engkau mempersekutukan Tuhanmu, seperti itu. Artinya kita itu diperintahkan untuk selalu mengikuti aturan-aturan Nabi Muhammad dan secara ikhlas kita beribadah kepada Allah. Itu syaratnya kita beribadah kepada Allah. Itu tadi materi pertama. Materi yang pertama ataupun materi pertama kali yang dijelaskan oleh kawan-kawan saya. Terus yang kedua yaitu tentang at-thaharah. At-thaharah secara bahasa itu suci, kalau tak salah suci ataupun bersih. Sedangkan secara istilah yaitu membersihkan diri dari najis dan juga hadas. Sesuai dengan firman Allah. Mengapa kita dianjurkan? Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Apa lagi ya? Kalau pembagian at-thaharah ataupun bersuci itu gimana ya? Saya bagikan kalau tidak salah itu ada 2, yaitu suci dari najis dan juga suci dari hadas. Maksudnya
suci dari hadas itu kita ketika kita dalam keadaan suci. Kalau seperti ini kan kita tidak tahu apakah saya suci ataupun tidak. Tapi ketika kita sudah ketahuan najis dalam keadaan junub ataupun lain sebagainya, berarti itu kan tidak suci, maka kita diwajibkan untuk bersuci. Untuk at-thaharah, intinya bersuci seperti itu dengan cara apa? Mandi besar seperti itu. Sedangkan untuk najis pada contohnya pada apa ya? Contohnya pada suatu benda, ketika kita kena najis itu diwajibkan untuk disucikan. Makanya dalam hal ini dikatakan tohara ataupun bersuci, kita harus mensucikannya dengan cara menghilangkannya najis tersebut. Untuk menghilangkan najis itu ada cara-caranya juga, karena najis itu terbagi menjadi 3, ada yang berat, ringan, dan juga sedang seperti itu. Kita singkat saja. Untuk yang selanjutnya yaitu ke pengertian wudhu. Wudhu secara bahasa gini, wudhu itu berasal dari kata al-wado'ah yang berarti hasan ataupun kebaikan. Sedangkan secara istilah wudhu ada beberapa pendapat. Yang pertama itu mengusap bagian badan tertentu dengan syarat-syarat dan cara-cara tertentu. Ada juga yang dari siapa ya, Imam Al-Maududi, yaitu mengusap 4 anggota dengan syarat dan cara atau ketentuan tertentu. Itu wudhu. Untuk rukun-rukun wudhu, karena ini saya ambil dari mazhab Imam Syafi'i, rukun-rukun wudhu ada 6. Yang pertama itu niat, yang kedua itu mengusap wajah, yang ketiga mengusap tangan yang sampai siku, yang keempat sebagian rambut ataupun sebagian rambut dari isi kepala. Terus yang keempat ya. Yang kelima itu kaki, dan yang keenam itu tertib. Maksudnya tertib itu harus berurutan, mulai dari niat, wajah, terus tangan, sebagian kepala, dan juga kaki. Sedangkan biasanya orang itu menyebutkan kita harus membasuh telinga. Dalam hal tersebut telinga itu hendak dikatakan wajib tetapi dikatakan sunnah, karena banyak orang yang melakukan sunnah. Sunnah itu bila kita dikerjakan mendapatkan pahala, bila kita tinggalkan tidak mendapatkan dosa. Mengapa itu bisa dikatakan sunnah? Karena Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan hal yang seperti itu, tapi tidak mewajibkannya. Itu wudhu. Untuk selanjutnya kita ke tayamum. Tayamum ialah bersuci dengan debu. Itu tayamum bersuci dengan debu. Untuk zaman dahulu itu kita diperbolehkan tayamum ketika kita tidak menemukan air dan juga tidak bisa menyentuh air dikarenakan sakit ataupun badan kita tersebut. Untuk saat ini di zaman yang serba modern ini, kita secara istilah kata orang itu mustahil lah itu tidak bisa menemukan air, karena hampir keseluruhan dunia ini isinya air seperti itu. Tetapi kalau masalah tayamum, karena mungkin kita tidak bisa menyentuh air ataupun kena penyakit, kalau kita menyentuh air itu bisa makin parah penyakit kita, baru itu kita diwajibkan untuk tayamum. Dalam hal ini tayamum itu tidak bisa dilakukan 2 kali. Maksudnya kayak gini, kan tayamum itu contohnya kita mau sholat duhur, kita tayamum dahulu, lalu sholat duhur, lepas itu udah keadaan kita itu sudah tidak dalam keadaan suci, artinya kita itu sudah lepas dari tayamum. Nah, ketika kita mau sholat asar, maka kita harus tayamum kembali, karena dalam hal ini tayamum itu hanya bisa digunakan 1 kali saja. Untuk rukun-rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama itu niat, yang kedua itu mengusap wajah, dan yang ketiga itu mengusap tangan hingga siku, dan yang keempat itu tertib ataupun berurutan. Saya langsung praktekkan saja. Yang pertama itu niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Ketika kita udah niat, kita tempelkan tangan kita ke debu yang kering dan suci. Lepas itu kita hentakkan sekali dan kita usap wajah. Lalu kita buang sisa-sisanya.
dan kita tempelkan kembali di debu yang bersih dan suci, tapi di tempat yang berbeda dari yang kita tempelkan pertama tadi. Lalu kita hentakkan kembali dan kita usap mulai dari tangan kanan. Intinya debu yang di tangan kanan untuk tangan kiri ini tidak boleh tersentuh ataupun boleh tersentuh oleh benda tangan kiri, karena nantinya buat dipakai ke tangan yang kiri seperti itu. Diusapkan mulai dari belakang dan diputar. Nah, di akhir nanti ibu jari ini bertemu dengan ibu jari seperti ini. Intinya telapak tangan itu tidak boleh nyentuh karena masih ada debu yang mau dipakaikan ke tangan kiri. Seperti ini. Dan ini ibu jari tetap kembali kepada ibu jari. Seperti itu. Dan yang rukun keempat itu tertib. Maksudnya tertib ya dari niat, wajah, lalu tangan. Tidak boleh tangan terlebih dahulu baru ke wajah, seperti itu. Untuk selanjutnya apa ya? Pengertian mandi wajib. Terus selanjutnya itu pengertian mandi wajib. Ngomong istilah mandi wajib sebenarnya sama dengan mandi biasa. Bedanya dalam istilah mandi wajib itu kita ada niat dan kita ada alasan mengapa kita harus mandi wajib. Beberapa alasan kita diharuskan mandi wajib itu karena junub. Yang kedua karena berhubungan. Maksudnya berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Terus melahirkan, dan juga orang meninggal itu harus mandi wajib. Intinya mandi wajib atau mandi besar. Tidak akan praktek ya. Istilahnya kayak gitu ya. Untuk cara-caranya yang harus syaratnya lah. Intinya syarat kita mandi wajib itu yang pertama kita harus dalam keadaan bersih. Memang maksudnya kita tidak suci, tapi badan kita, seluruh badan itu harus bersih dari benda-benda ataupun kotoran yang menghambat nyentuhnya air ke kulit. Itu harus dibuang terlebih dahulu sebelum kita memulai dari mandi wajib. Tuh. Lalu kita bisa melakukan mandi wajib sesuai dengan ketentuan, apakah kita mandi wajib karena sebab apa ataupun karena apa, seperti itu. Untuk niatnya itu tergantung dari kita mau melakukan mandi wajib, apakah kita karena junub ataupun karena melahirkan ataupun karena meninggal dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita ke pengertian sholat serta rukun-rukun sholat. Saya langsung praktekkan nanti insyaallah. Untuk sholat pengertian sholat secara bahasa yaitu doa, karena mulai dari awal hingga akhir di dalam sholat itu terdiri dari doa, baik dari takbiratul ihram dan hingga salam, itu merupakan doa. Sedangkan secara istilah ataupun bahasa, sholat ialah segala sesuatu perbuatan ataupun perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu dinamakan sholat. Sedangkan untuk rukun-rukun sholat, ada yang mengatakan ada 15 dan juga ada yang mengatakan ada 17. Sebenarnya sama, karena apabila kita mengartikan rukun sholat itu 15, berarti tumanina itu hanya disebutkan satu kali begitu. Dan apabila kita mengartikannya ke dalam 17 rukun sholat itu, berarti tumanina itu disebut 2 kali. Tidak ada bedanya. Untuk rukun sholat yang pertama yaitu niat. Niat pada sholat, niat itu tidak semua niat itu sama, tergantung dari sholat apa yang akan kita kerjakan. Contohnya sholat fardu ataupun sholat sunnah, seperti sholat fardu zuhur ataupun asar, dan sholat sunnah rawatib dan lain sebagainya. Contohnya seperti sholat fardu, sholli fardu zuhri arba'a raka'atin fardu lillahi ta'ala, itu niat. Terus yang kedua itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu seperti biasa dalam mazhab Imam Syafi'i, kita mengangkat tangan hingga lurus pada telinga. Intinya pada telinga ataupun lembaran telinga, seperti itu. Allahu Akbar, seperti ini biasa. Terus yang ketiga itu berdiri ataupun menghadap kiblat. Untuk syarat ini kita
diharuskan berdiri, kecuali memang kita tidak bisa berdiri maka kita duduk, dan jika kita tidak bisa duduk kita terlentang. Saking wajibnya sholat itu tidak bisa ditinggalkan, apapun keadaannya harus tetap melaksanakan sholat. Terus rukun sholat yang keempat yaitu membaca suratul Fatihah. Itu merupakan rukun sholat. Rukun sholat adalah rukun yang harus dikerjakan dalam sholat. Sebenarnya sebelum Al-Fatihah itu ada doa iftitah. Bacanya seperti ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa iftitah. Tapi itu sunnah dilakukan dalam sholat, tidak termasuk rukun sholat. Setelah Al-Fatihah itu terdapat surat pendek. Itu bukan termasuk rukun tetapi itu sunnah untuk dilakukan. Terus yang kelima itu kita ruku. Ruku ialah membungkukkan badan ketika sholat. Sedangkan bacaannya ketika kita ruku yaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Lepas itu tumaknina. Tumaknina itu diam sebentar. Tumaknina itu diam sebentar waktu ruku. Yang bacaannya tadi Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Terus setelah itu kita i'tidal. I'tidal ialah bangkit dari ruku. Maksudnya i'tidal bangkit dari ruku. Lepas itu tumaknina saat i'tidal. Bacaannya kayak gini. Tumaknina itu berhenti sebentar. Bacaannya Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu bacaan i'tidal. Terus kita di rukun yang selanjutnya yaitu sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Dalam tata cara sujud ada juga beberapa yang harus dilakukan. Yang intinya dalam anggota sujud itu ada beberapa anggota yang harus nyentuh. 7 anggota yang harus nyentuh yaitu telapak kaki, terus 2 lutut dan 2 telapak tangan serta dahi. Itu harus menyentuh ketika kita sujud. Sedangkan bacaannya dalam sujud yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sama seperti waktu ruku sebanyak 3 kali. Terus dalam sujud kita dianjurkan dalam sujud untuk rukun selanjutnya yaitu tumaknina. Tumaknina itu berhenti sebentar ataupun diam sebentar waktu kita sujud. Bacanya ya seperti tadi itu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Terus setelah sujud itu kita duduk di antara 2 sujud. Sujud pertama kita tegak, lalu kita duduk sebentar. Bacanya Rabbi figli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu kita sujud kembali. Lepas itu tasyahud akhir. Tasyahud akhir, perbedaannya antara tasyahud akhir dengan tasyahud awal itu beda pada bacaan dan juga beda pada duduk. Pada duduk pada tasyahud awal itu kaki hendak ditimpa. Kaki intinya kaki itu hendak dimasukkan ke bawah, kaki kiri hendak dimasukkan ke bagian bawah kaki kanan. Hanya kaki yang kiri itu diduduki oleh kita. Itu untuk tasyahud awal. Sedangkan untuk tasyahud akhir, kaki itu harus masuk pada rongga-rongga di bawah kaki kanan kita, ataupun kita itu duduk di lantai, bukan duduk di kaki tersebut. Sedangkan bacaannya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bacaan tasyahud akhir ataupun tasyahud awal itu yang wajib. Sedangkan pada tasyahud akhir biasanya ditambahkan dengan sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alaminah innaka Hamidum Majid. Itu merupakan rukun di tasyahud akhir. Terus yang terakhir itu salam. Salam itu merupakan rukun yang ke-16, tapi yang harus kita lakukan itu hanya hanya salam ke kanan. Sedangkan untuk salam ke kiri seperti itu sunnah kita lakukan. Bacaan dalam salam itu seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullah, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i itu biasa ada tambahannya, Assalamualaikum warahmatullah, as'alukal fawza bil jannah, itu untuk ke kanan. Dan Assalamualaikum warahmatullah, as'alukan najatan minan nari wal afwah indal hisab, itu untuk ke kiri. Dan yang rukun terakhir yaitu tertib. Mulai dari awal hingga akhir itu harus tertib agar sholat kita bisa sah seperti itu. Baik, untuk yang terakhir yaitu hikmah sholat berjamaah. Setelah tadi kita ke pengertian sholat serta rukun-rukunnya juga bacaannya yang sudah saya bacakan tadi, kita selanjutnya ke hikmah sholat. Hikmah sholat diantaranya itu kita sholat ialah merupakan perkara yang wajib kita lakukan sebagai orang yang beragama Islam. Dalam Al-Quran kalau tak salah, as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Jika kita melaksanakan sholat maka kita akan menegakkan agama. Itu seperti itu artinya. Untuk bahasanya saya lupa. Untuk beberapa hikmah sholat kita itu diantaranya kita akan mendapatkan 27 derajat. Salah satunya seperti itu, mendapatkan 27 derajat. Dan intinya hikmah daripada sholat sendirian dan dengan sholat berjamaah itu lebih besar. Kita akan merasakan kekeluargaan dan juga merasakan artinya kebersamaan yang benar-benar bersama, dan juga merasakan betapa kompaknya kita akan suatu hal yang dilakukan bersama-sama, mengikuti pemimpin di depan ataupun imam yang berada di depan, seperti itu. Untuk hikmah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah rawatib sebenarnya kayak gini, untuk kita tinggalkan kita tidak mendapatkan dosa, dan juga kita kerjakan itu mendapatkan pahala. Hikmahnya ketika kita mengerjakan sholat sunnah rawatib maka pahala kita akan bertambah. Artinya dosa-dosa yang kecil bisa kita tutupi sedikit demi sedikit. Itu hikmahnya dari sholat sunnah rawatib. Sedangkan untuk salah satu hikmah dari sholat sunnah rawatib sebenarnya masih banyak. Untuk sholat sunnah untuk sholat jenazah diantaranya kita itu mempererat hubungan antara kekeluargaan orang yang sudah meninggal dengan kita, ataupun toleransi itu kita ada seperti itu. Dan juga kita meringankan beban keluarga daripada orang yang telah ditinggalkannya. Untuk penjelasan saya, rangkuman saya mulai dari yang pertama hingga yang kelima mungkin cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena saya di sini juga pelajar. Mohon kritik dan sarannya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.